Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Ada 5 soal. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, uraikan penerapan komputer di lingkungan masyarakat. Pilih salah satu: perbankan, perdagangan, bisnis, kesehatan, pemerintah, dan pendidikan. Yang ketiga, jelaskan pengertian internet dan manfaatnya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis jaringan internet. Yang kelima, uraikan apa yang Anda ketahui tentang masyarakat informasi. Yang pertama, sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer berawal dari abad 19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang, dan pengembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Generasi pertama, sirkuitnya menggunakan vacuum tube, kemudian program dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Yang ketiga, ukuran fisik komputer sangat besar dan cepat panas. Prosesnya kurang cepat dan kapasitas penyimpanannya kecil, memerlukan daya listrik yang besar, kemudian orientasi pada aplikasi bisnis saja. Di samping ini adalah contoh dari komputer pada generasi pertama. Pada generasi kedua, sirkuitnya berupa transistor, sudah ada sistem operasi, kemudian munculnya COBOL, Fortran, dan Algol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. Kemudian proses operasi sudah cepat dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan berorientasi pada bisnis dan juga teknik. Di sebelah samping sini adalah contoh gambar dari komputer pada generasi kedua. Kemudian generasi ketiga menggunakan IC atau Integrated Circuit. Kemudian pemrosesan lebih cepat, kapasitas memorinya lebih besar, penggunaan listriknya lebih hemat, dan bentuk fisiknya lebih kecil, dan mulai banyak muncul application software. Seperti pada gambar di samping, model komputer pada generasi ketiga sudah lebih kecil. Kemudian generasi keempat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kemudian mikroprosesor penggabungan seluruh komponen komputer, CPU, memori, kendali I/O, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian generasi keempat sudah ada PC atau personal computer, seperti contohnya pada gambar di samping. Generasi kelima ditandai dengan kecanggihan komputer yang telah memiliki IA atau Artificial Intelligence, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Perkembangan komputer masa depan akan memiliki bentuk yang semakin kecil dan canggih, menggunakan VLSI atau Very Large Scale Integration. Bentuknya akan semakin kecil, sederhana, bisa dibawa atau dipakai dimanapun. Kemudian ada sensor panca indera yang akan dimiliki oleh komputer. Gambar di samping adalah ilustrasi dari komputer pada generasi kelima. Soal selanjutnya, penerapan komputer di pemerintahan. Dengan perkembangan komputer yang begitu pesat, tentunya pemerintah tidak ketinggalan untuk menjadikan komputer sebagai alat penunjang untuk membantu jalannya fungsi pemerintahan. Dengan digunakan komputer dalam pemerintahan tentunya sangat membantu pemerintah dalam mengelola data. Contohnya seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lain-lain. Contoh penerapannya yaitu e-government. E-government mengarah pada penggunaan teknologi informasi oleh semua agen pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian ada tujuan dari e-government, yaitu memberi kemudahan dan
kesederhanaan prosedur, sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintah itu sendiri. Kemudian membentuk hubungan G2C, government to citizen, atau pemerintah ke masyarakat pengguna internet. Kemudian G2B, government to business, pemerintah kepada bisnis. Kemudian G2G, government to government, atau pemerintah untuk pemerintah. Kemudian jenis layanan e-government, ada 3 level integrasi, yaitu publikasi. Pemerintah secara transparan mempublish ke website segala macam informasi, kebijakan, prosedur, aturan perundangan, aktivitas pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, interaksi. Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah melalui media website ataupun email sebagai upaya mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan semangat otonomi daerah. Kemudian yang ketiga, transaksi. Pemerintah mengikutsertakan masyarakat secara terbuka untuk bertransaksi dengan pemerintah, misalnya dalam hal lelang maupun tender online. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dengan investor untuk melakukan kegiatan e-business. Soal yang berikutnya yaitu internet. Internet atau interconnection network adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan. Disebut interkoneksi karena internet menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia ke jaringan komputer yang sangat besar. Semua jaringan yang terhubung ke internet memiliki akses gratis ke semua informasi di internet. Kemudian manfaat internet. Yang pertama, cari informasi atau browsing dan riset di internet. Hosting dilakukan oleh seseorang untuk mencari berita, referensi, atau ceramah. Dengan browsing, pengguna bisa mendapatkan banyak informasi, bahkan pengguna internet sering mengunggah hasil riset, penulisan, dan karya terbarunya ke internet sehingga pengguna lain dapat mengakses. Kemudian ada kirim surat atau email. Email adalah kegiatan mengirim surat melalui media internet di mana pengirim dapat mengirim surat secara langsung dan penerima surat yang terpisah jauh juga dapat menerima surat tersebut asal keduanya online. Kemudian yang ketiga ada belanja online atau e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah perdagangan yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi, terutama internet. Di Indonesia, beberapa situs web khusus telah ditawarkan sebagai situs website untuk penjualan barang seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ada perbankan elektronik atau e-banking. Perbankan elektronik atau perbankan virtual adalah kegiatan perbankan yang dilakukan dari rumah, kantor, atau tempat lain menggunakan internet. Keuntungan dari internet banking bagi pelanggan yaitu pelanggan tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi bank. Pelanggan dapat melakukan transaksi bank kapan saja dan di mana saja, asalkan fasilitas internet tersedia. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh atau e-learning. E-learning adalah kegiatan belajar di tempat yang terpisah jauh dengan menggunakan media tertentu, seperti Zoom, Google Meet, Skype, dan sebagainya. Soal selanjutnya, jenis jaringan internet. Jenis-jenis dari jaringan internet dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan jangkauan geografis, distribusi sumber informasi atau data, media transmisi data, dan berdasarkan peranan tiap komputer. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis. Ada 5. Pertama, ada PAN atau Personal Area Network. Sesuai dengan namanya, area lingkup jaringan ini sangat kecil, yaitu hanya mencakup per orang dan memiliki batas jangkau yang terbilang pendek. Contoh penggunaan jaringan PAN adalah jaringan Bluetooth. Kemudian yang kedua ada HAN atau Home Area Network. Jaringan ini hanya mencakup satu buah rumah saja, biasanya dihubungkan dengan router
ditempatkan di dalam rumah. Kemudian ada LAN atau Local Area Network, di mana jaringan komputer ini banyak mencakup wilayah kecil, biasanya digunakan untuk satu gedung yang dihubungkan menggunakan kabel Ethernet. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini merupakan pengembangan dari jaringan LAN, sehingga mampu mencakup wilayah yang lebih luas. Jaringan ini mampu menghubungkan komputer yang berada di kota lain atau kabupaten tetapi masih dalam satu provinsi yang sama. Kemudian WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN adalah jaringan internet paling luas yang mencakup wilayah sangat luas, bahkan mampu mencakup seluruh luas wilayah suatu negara. Kemudian yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan ini ada sebuah komputer server dan satu atau lebih dari komputer klien. Komputer server berfungsi sebagai sumber informasi atau data, sedangkan komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses informasi atau data dari komputer server. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Sebenarnya jaringan ini tidak jauh berbeda dengan jaringan terpusat, hanya saja jaringan ini terdiri atas beberapa jaringan terpusat yaitu dalam jaringan beberapa komputer klien dan server terhubung menjadi satu yang membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Kemudian yang keempat, berdasarkan media transmisi data. Yang ketiga, berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang menggunakan media kabel sebagai transmisi atau pengirim data. Kemudian yang kedua ada jaringan nirkabel atau tanpa kabel atau wireless network. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal data antar komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat yang bernama wireless adapter agar bisa mengirim dan menerima data yang dikirim oleh komputer lain. Kemudian, yang keempat, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam jaringan. Pertama, ada jaringan client server. Mirip seperti jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan client server terdiri atas satu atau lebih komputer server dan komputer klien, di mana komputer server bertugas sebagai penyedia informasi atau data dari komputer klien yang bertugas untuk menampilkan data yang didapat dari komputer server. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer, fungsi dari komputer server dan komputer klien dapat ditukar. Komputer server dapat berfungsi sebagai komputer klien dan juga sebaliknya. Kemudian soal yang terakhir yaitu masyarakat informasi. Masyarakat informasi atau information society adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru atau new information dan communication technologies. Pengertian lain dari information society atau masyarakat informasi adalah suatu keberadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu sistem menjadi kegiatan utamanya. Jadi dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan teknologi baru ini, memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi. Teknologi mengubah cara kita melakukan bisnis, cara kita belajar, dan bagaimana menggunakan waktu luang. Kemudian ciri-ciri masyarakat informasi. Ada level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja.
penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Sekian video presentasi saya.